Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sahabat sains, dedaunan yang jatuh, gelas, keranjang, karpet, dan benda-benda yang lain memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik bahan penyusunnya. Sama halnya dengan benda-benda yang ada di area bermain ini. Komedi putar, balon udara, biang lala, serta roller coaster dibuat dari bahan-bahan yang berbeda. Karakteristik bahan yang dipilih disesuaikan dengan pemanfaatan bahan tersebut. Apa saja ya karakteristik bahan dan bagaimana pemanfaatan bahan tersebut? Mari kita pelajari bersama dalam sifat bahan dan pemanfaatannya. Pemilihan bahan harus disesuaikan antara karakteristik dan tujuan pemanfaatannya. Bahan-bahan yang kita manfaatkan memiliki banyak sifat-sifat. Di antaranya yang sering menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan adalah apakah menyerap air atau tidak. Bahan yang tidak menyerap air seperti kaca dan plastik digunakan untuk menyimpan cairan, seperti pada gelas dan botol. Juga dimanfaatkan untuk menghindari basah, seperti jas hujan. Sedangkan bahan yang menyerap air digunakan pada handuk untuk mengeringkan badan dan juga pada lap tangan. Sifat yang kedua adalah apakah bahan itu transparan atau tembus pandang atau tidak. Benda transparan digunakan pada pembatas dengan tujuan di mana kita tetap dapat melihat kondisi di balik pembatas tersebut, seperti pada jendela dan juga akuarium. Bahan tidak transparan digunakan pada benda-benda tempat penyimpanan, agar benda yang tersimpan di dalamnya tetap rapi dan tidak terlihat, seperti pada lemari. Bahan tidak transparan digunakan juga pada pakaian, sehingga dapat berfungsi untuk melindungi dan juga menutupi tubuh kita. Sifat berikutnya adalah apakah bahan itu merupakan isolator panas sehingga dapat terbakar jika terkena api langsung, ataukah konduktor panas yang tidak akan terbakar jika terkena api langsung. Bahan isolator dimanfaatkan pada cempal, sedangkan bahan konduktor dimanfaatkan pada alat memasak. Bahkan ada dalam satu alat memasak terdapat isolator, yaitu pada pegangannya, dan konduktor pada bagian yang langsung terkena api. Sifat bahan yang berikutnya adalah apakah konduktor listrik ataukah isolator listrik. Bahan konduktor dan isolator listrik dimanfaatkan pada kabel listrik, di mana bagian dalamnya yang dapat menghantarkan listrik terbuat dari tembaga, sedangkan bagian luar terbuat dari karet sebagai isolator. Sifat bahan yang berikutnya, apakah bahan tersebut kuat ataukah rapuh. Bahan yang kuat seperti batu digunakan sebagai pondasi bangunan, sedangkan bahan yang rapuh biasanya ringan digunakan sebagai kemasan produk. Sifat yang selanjutnya adalah apakah bahan tersebut keras ataukah lunak. Bahan yang keras digunakan untuk rangka mobil sehingga aman, sedangkan bahan yang lunak digunakan sebagai busa pada tempat tidur dan bantal.
Sifat selanjutnya adalah apakah bahan itu halus ataukah kasar. Contoh pemanfaatan bahan yang halus adalah sebagai selimut dan bahan yang kasar adalah amplas atau gerinda. Sifat bahan yang berikutnya, apakah bahan itu ringan ataukah berat. Contoh pemanfaatan bahan yang ringan adalah untuk sepatu olahraga, sedangkan pemanfaatan bahan yang berat adalah untuk pendulum penghancur bangunan. Sifat bahan yang terakhir adalah apakah bahan tersebut mampu meredam suara ataukah memantulkan suara. Bahan peredam suara seperti spons banyak digunakan sebagai pelapis ruangan-ruangan kedap suara seperti studio musik dan juga bioskop. Sahabat sains, pengetahuan mengenai sifat bahan sangat membantu kita untuk dapat memilih dengan tepat bahan yang sesuai dengan fungsinya.